Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil nunggu, oke, saya mulai dulu ya teman-teman semuanya. Suara Hari saya ini kedengaran? Tes kedengaran dulu. sekali Bu Yun, sangat Oke. jelas sekali, sangat Ya, dahsyat sekali. Oke, ya, oke, Mas. oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Rasa-rasanya suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita semuanya. Bisa pada pagi hari yang berbahagia ini ketemu lagi di IG Live TDA. Kasih plus ya dong buat TDA. Komunitas kita yang teramat sangat kita cintai bersama. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah adalah selalu kita ucapkan. Karena Alhamdulillah Allah selalu memberikan kepada kita banyak sekali rezeki dan nikmat. Dan marilah juga selalu kita bersalawat kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Salam kenal semua teman-teman TDA semuanya. Di sini tadi saya udah lihat presiden kita, Pres Bimo sudah bergabung. Ada mentor kita yang luar biasa, coach kita, Coach Eri. Kemudian seluruh teman-teman dari TDA nasional ya, bahkan internasional dari Sabang sampai Merauke, kecuali semuanya pokoknya kita lihat udah bergabung nih Bu Yuyun. Bahkan pesertanya luar biasa banyak sekali. Nah, sebelum bergabung, nah kita ketahui ya teman-teman, alhamdulillah terjadinya virus corona ini sudah terjadi kurang lebih selama 5 pekan. Nah, kita di sini di IG Live TDA sebagai komunitas yang sangat kita cintai, ingin mengadakan sesuatu yang ingin memberikan manfaat kepada teman-teman kita. Nah, memasuki pekan kelima dari social distancing ini, maka sudah pasti sebagian besar bisnis itu akan terbawa efeknya. Nah, efek-efek apa yang terbawa itu? Salah satu yang kita bahas pada pagi yang berbahagia ini adalah efek di bisnis kuliner. Nah, terus kita tahu dong, nah, bisnis kuliner ini adalah bisnis yang seharusnya bisa sustain dan bisa membawa kita ke arah kebaikan yang luar biasa. Untuk itu nanti sebentar lagi kita akan kedatangan pembicara yang sangat super yang akan memberikan luar biasa sekali pencerahan-pencerahan kepada kita. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing dari pembicara kita yang luar biasa yang sudah bergabung bersama kita, izinkanlah saya, Abdullah Sani dari TDA Depok, membacakan sebuah pantun. Banyak orang kagum dengan Indonesia. Alamnya indah, merasuki dada. Selamat datang teman-teman TDA se-Indonesia. Selamat bergabung di IG Live TDA. Oke. Ya, selamat bergabung teman-teman semuanya ya. Kita ingin semuanya semangat, kita ingin semuanya harus optimal, karena Bu Yuyun ini akan memberikan sharing kepada kita yang teramat sangat dahsyat dan luar biasa. Ini sambil menunggu juga teman-teman lain sedang bergabung Bu Yuyun ya. Nah, oke teman-teman, seperti kita ketahui bersama, kita akan membacakan beberapa kurikulum PT dari Ibu Yuyun. Oke, bisa didengar suara. Nah, Ibu Yuyun ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau berasal dari Sidoarjo. Nah, beliau adalah anggota dari TDA Kuliner. Usahanya sangat dahsyat. Beliau adalah konsultan olahan pangan kuliner. Nah, di samping itu, Bu Yuyun adalah seorang trainer masak dari teknologi olahan. Di samping itu, Bu Yuyun juga melakukan workshop yaitu Ghost Kitchen. Asli beliau di Sidoarjo, tetapi sekarang live kepada kita dari kotanya di Sidoarjo. Nah, klien beliau sudah tersebar di Malang, Jogja, Bandung, dan seluruh Indonesia. Jadi, Bu Yuyun ini akan memberikan sharing ilmu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Untuk itu, mari kita berikan aplaus yang paling meriah buat Ibu Yuyun. Oke, silakan Bu Yuyun, silakan segala hormat, silakan Bu Yuyun. Mas Sani, tambahan Mas Sani. Oke. Besok kan ada wirausaha TDA online. Ya. Oke, siap Bu. Saya tampil wirausaha TDA online untuk acara donasi bagi teman-teman. Kalau hari ini kan saya bicara tematiknya, tapi nanti Siap. kalau misalnya 1 jam waktunya kurang, boleh ditambah, enggak apa-apa ya. Kalau Mas Sani masih Siap. ada waktu. Nah, boleh Bu. Besok di TDA Wirausaha saya akan bicara tentang step by step bagaimana membuat makanan frozen food dari rumah, khusus untuk TDA. Ya, jadi Spesial kalau besok kalau nggak gabung rugi banget. Ya, jadi besok saya akan bahas tentang bagaimana bikin olahan frozen
yang bisa dipakai teman-teman untuk segera pivot dari kondisi yang ada, ya. Pivotnya boleh yang belum punya bisnis kuliner bisa mulai dari pivot dengan menggunakan teknik ini, atau mungkin Oke. teman-teman yang bisnisnya kuliner bisa langsung untuk memfokuskan di olahan yang frozen. Jadi besok step by step di acara Wirausaha TDA online, ya, besok Mas, besok jam Oke. 10. Jam 10 Ya, pagi juga ya Bu ya? pastikan jam 10 teman-teman join ya. Oke, dengan Itu senang ya. hati Bu. Oke. Monggo Mas Ani, kita lanjut Ya, ya. Nanti kalau monggo Bu. anu kan lanjut. Baik Bu. Ya, Teman-teman kan sudah download atau ini mau ditampilin lagi atau gimana Mas? boleh Bu, saya tampilin, nggak apa-apa. Ibu silakan sharing mulai dari slide-nya, nanti saya akan tampilin. Sebagian teman-teman sudah pada Ya. download. Oke, saya tampilin Ibu ya. Ya, monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini memang khusus saya bicara tentang meletakkan kembali food safety management di bisnis kuliner untuk sustainability-nya. Ya, next Mas, Oke. next. Food safety. Nah, kalau di setiap hari IG Live saya ulang-ulang tentang food safety itu. Food safety itu apa sih? Food safety adalah keamanan pangan, kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan munculnya bahaya biologi, kimia, dan fisik. Ya, ini Undang-Undang Pangan tahun 2012 ya. Saya bukan bohong, tapi ini ada undang-undang ya. Nanti boleh di-download bahwa setiap orang yang bisnis baik kuliner, pokoknya makanan, itu wajib memahami undang-undang ini ya. Ini keamanan pangan yang diperlukan. Upaya, karena ini upaya kita butuh manajemennya ya. Nah, teman-teman, food safety ini paling banyak dipahami di pabrikan, Mas Ani. Kalau teman-teman kuliner, kalau sekarang saya kan banyak pegang kuliner, itu rata-rata tidak memahami filosofi dari food safety ini. Adanya COVID-19, kenapa kita panik? Karena kita tidak punya basisnya untuk food safety ya. Bayangkan negara Amerika dengan food safety-nya yang luar biasa ketat saja masih kena, berarti kita pun pada saat ini harus lebih berhati-hati double 2 kali. Karena ini ada manajemennya. Oke, next. Oke. Ya, next. Tadi kan kita bicaranya ancaman pangan, Mas. Ancaman pangan ada 3, biologi, fisik, dan chemical. Ya. Kapan itu menjadi ancaman? Kalau secara chemical saat makanan tercemar bersentuhan dengan bahan kimia, baik alami atau artificial. Artificial itu misalnya kayak oli, desinfektan. Nah ini Mas, desinfektan seringkali diartikan sebagai memang desinfektan kan untuk membunuh virus dan bakteri. Cuma desinfektan tidak boleh disemprotin ke orang. Desinfektan Sekali, Bu. hanya digunakan, iya, nggak boleh disemprotin di orang, bahaya banget. Ya, harusnya desinfektan itu dipakai untuk tangan, bukan untuk kena pernafasan dan sebagainya. Ya, jadi itu termasuk bahaya. Makanya kita jangan overdose semuanya disemprot itu nggak bisa. Karena sebetulnya desinfektan fungsinya untuk membunuh bakteri yang non hygienik ya. Berarti sanitizing untuk benda alat gitu. Di tangan ini kan tidak berkaitan dengan panca indera kita gitu ya. Jadi kalau panca indera kan otomatis masuk entah mata apa itu nggak boleh ya. Itu kalau terkontaminasi ke makanan kita bisa menjadi sumber bahaya. Misalnya wipol untuk pengepel lantai, kalau kena makanan kan otomatis makanannya dimakan orang berbahaya. Ya itu sama saja. Makanya desinfektan tidak boleh disemprotkan ke orang. Gitu ya. Oke. Kemudian fisik ya. Fisik itu benda-benda kecil misalnya remahan yang sudah berkarat, terus kemudian staples dan sebagainya. Ini enggak saya bahas dulu. Saya banyak fokus di biologi. Jadi adanya pertumbuhan makanan. Jadi saat makanan tercemar oleh organisme mikrobiologi dan virus. Ini penting buat teman-teman yang punya usaha kuliner atau makanan.
Kalau era sekarang, karena eranya ada stay at home, orang sedang ketakutan, konsep food safety untuk ancaman pangan mikrobiologi ini harus menjadi tujuan utama. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan di live IG saya tentang 9 protokol dari WHO ya. Ini nanti kalau saya dikasih waktu buat untuk mengelola support teman-teman kuliner TDA berkaitan dengan protokol ini, saya ulang-ulang terus Mas, harus diulang ini gitu. Kalau nggak diulang nanti nggak ingat, karena kita menciptakan culture. Hari ini bahasanya bagaimana menciptakan budaya food safety ya. Jadi biologi ini sangat sulit kita kendalikan. Ini kayak ini Mas Ani, kita tuh melawan santet sampean Bu ya. Kita. Apa? Iya, kayak melawan santet, musuh kita tidak kelihatan. Karena musuh kita tidak kelihatan, berarti kehati-hatian sangat tinggi banget. Jadi seolah-olah cuci tangan itu kegiatan yang biasa aja kali, tapi hal-hal yang kecil itulah yang sebetulnya bisa menghindari terjadinya kontaminasi terhadap bakteri. Saya tidak hanya bicara COVID ya, ini bicara semua seluruh bakteri, bicara semua virus, itu butuh yang namanya harus di-handle. Jadi cemarannya ada 3. Saya akan fokus di biologi karena kita sedang pada proses bagaimana memutus rantai COVID-19. Oke, next Mas. Siap Bu. Next ya. Nah, kita butuh manajemen ya. Manajemen ini akan mengatur semua proses rantai makanan dari dibelinya bahan baku sampai di meja makan. Jadi kalau teman-teman pengen sukses di bisnis kuliner ataupun di bisnis makanan era COVID-19, ini wajib ada. Saatnya sekarang teman-teman untuk meletakkan kembali manajemen mutu dan keamanan pangan ini. Ini saatnya. Saya paham untuk mengajak karyawan cuci tangan itu sulit karena tidak semua orang, tidak semua karyawan kita itu punya culture yang sama Mas. Ya. Betul sekali Bu. Apalagi kalau teman-teman itu bisnisnya kuliner agak sulit. Kalau produksi enak Mas, dimasukin di ruangan, kamu tidak boleh keluar, masuk cuci tangan, keluar cuci tangan, kamar mandi cuci tangan, bisa diawasi. Tapi kalau kuliner terbuka seperti itu agak sulit banget. Jadi di sini yang diperlukan adalah culture ya. Makanya kalau sekarang ditanya, Bu, apakah owner harus turun posisi sekarang? Wajib turun, saatnya untuk meletakkan kembali manajemen ini ya. Karena satu-satunya yang menyelamatkan bisnis Anda adalah konsistensi kita untuk tetap menempatkan food safety itu sebagai dasarnya. Kalau food safety-nya udah selamat, kualitas itu akan nyusul kok Mas. Karena kalau sekarang kita nggak meletakkan manajemen itu, orang tidak percaya dengan produk kita, sehingga dia cenderung memilih untuk, ya wes dah, aku tak masak aja. Dia akan memilih perusahaan-perusahaan besar yang secara notabene sudah memiliki manajemen food safety dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan momen ini gitu loh. Makanya saya tiap hari nekat ya, ada yang dengerin, nggak ada yang dengerin, pokoknya saya ngomel, nggak apa-apa, biarin saya, ini orang ngomel tiap hari food safety, karena memang food safety ini harus diomelin Mas, ya, sampai telinganya merah, baru dia akan ingat kalau kita tiap hari mendengar tahu bulat itu kan lama-lama kan, akhirnya otak kita kan kemasukan seperti itu. Nah, butuh endurance ya, butuh kekuatan yang luar biasa bagi pemilik usaha untuk meletakkan dasar ini. Karena ini membentuk culture Mas. Kita udah tahu orang Indonesia itu super jorok. Ya, tantangannya di situ. Jadi manajemennya penting banget. Oke, next. Oke, siap Bu. Nah, ini Mas dasarnya ya. Kalau kita lihat dari diagram Abraham Maslow ya, orang itu kan safety ada di posisi yang keberapa? Kedua ya. Betul, ya. Kalau psikologis kenyang sudah itu kan kebutuhan dasar. Ya sudah, aku kenyang makan. Tapi posisi sekarang safety itu menjadi tuntutan yang luar biasa. Jadi
Kalau kita orang ngomong, nggak perlulah produk yang safety, orangnya juga nggak mati. Jadi kalau saya mengartikan secara gampang itu, food safety itu gini Mas Ani. Ya. Pokoknya orang makan makanan kita, nggak sakit, nggak meninggal dunia. Maaf ya, karena begitu rendahnya tuntutan konsumen ya. Konsumen kita tuh nggak aware dengan food safety. Istilahnya, aku gini aja hidup, udah selesai, nggak apa-apa ya. Itu kalau kita hanya pada tahapan, ya sudah, kamu makan makanan kita kenyang, udah selesai. Itu mungkin kemarin masih nggak apa-apa. Tapi sekarang, karena kita sedang ketakutan, safety itu menjadi tuntutan nomor 1. Orang akan mempertanyakan dulu, ini aman nggak sih tak makan? Kalau aman, baru dia makan. Kalau zaman dulu kan nggak peduli Mas. Lo nggak apa-apa kok ini, belum 5 menit. Ingat nggak budaya kita? Belum 5 menit kan gitu kan. Ya, kadang-kadang gitu, belum 5 menit diambil nggak apa-apa. Karena mereka merasa imunnya luar biasa waktu itu. Tapi kalau sekarang, kenapa saya ingatkan kembali? Karena safety jadi tuntutan. Saat inilah owner perusahaan mulai untuk melakukan pressing yang luar biasa, menempatkan food safety ini sebagai komando, Mas. Ya, menempatkan food safety sebagai komando. Karena komando berarti semua arahnya adalah food safety, semua perintahnya adalah food safety. Misal harus bisa diaktifasi, diaplikasikan kesehariannya dalam bentuk manajemen tadi. Misal contoh, bentuk yang paling ringan adalah bentuk food safety. Kalau kita sepakat bahwa food safety adalah nomor 1, berarti kalau misal kita menemukan ayam yang bau dilarang dijual, ya dilarang dijual. Itu pun mulai dari owner, anak buah sudah paham, aku nggak bakal ngasih makanan ayam yang bau. Nah itu, contohnya seperti itu sampai pada tahapan, nanti perintahnya pada hal-hal yang bersifat kecil, ya berupa checklist dan sebagainya, nggak apa-apa, nanti kalau saya ada waktu, kita bikinkan kelasnya, nggak apa-apa Mas Ani, live aja. Ya. Siap, senang hati Bu. Ya, saya tahu ilmu ini agak rumit, kalaupun nanti saya berikan sebagian, mungkin hanya istilahku ya, di permukaan doang, tapi saya berharap dengan di permukaan ini bisa segera diaplikasikan daripada kita nggak punya pegangan sama sekali. Ya, kalau kita bicara lebih detail, ada ilmunya namanya HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Ya, itu biasanya orang teknologi pangan itu paham banget. Oke ya Mas ya, jadi safety itu adalah kebutuhan pokok manusia. Dan safety di dalam Undang-Undang Pangan mengatakan bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Itu Undang-Undang Pangan, berarti kita dilindungi ya. Jadi kalau Anda jualan makanan, tapi tidak bisa melindungi, otomatis termasuk melanggar secara hukum. Oke, next. Oke, nah kita mau developing bisnis yang untuk food safety ya, artinya developing itu membangun budaya food safety di bisnis makanan. Sebetulnya pada saat kita developing itu yang paling penting adalah di mana ada masalah, kita lakukan asesmen Mas. Ya, review lah gampangannya ya. Kalau misalnya asesmen, wah kita kan bukan ahli Bu, review dulu lah asesmen. Nah, posisinya di mana? Kira-kira anak buah kita itu super jorok apa enggak? Fasilitas-fasilitas yang kita miliki, kira-kira apa yang bisa diperbaiki sehingga mempercepat food safety-nya itu bisa berjalan baik atau tidak, itu mungkin harus segera dilakukan invest ulang. Walaupun saya tidak memaksa, posisinya nanti ngomongnya, wah posisi kayak gini disuruh invest. Enggak, karena sebetulnya food safety itu tidak mahal-mahal amat. Yang penting adalah kesadaran. Cuci tangan itu mahal apa enggak Mas? murah sekali Bu. Nah, itu maksud saya seperti itu ya, nggak harus mahal-mahal banget. Apakah nanti kerannya harus pakai stainless? Enggak, ya. Yang penting adalah sekarang adalah upaya mengajak. Saya terus terang, saya ini orang teknis, Mas, ya. Mudah-mudahan kalau ada Coach Fauzi di sini lagi nonton, barangkali beliau menemukan cara untuk mengintimidasi orang biar mau mengarahkan ke food safety, saya lebih bahagia lagi. Saya ini kan orang teknis ya, jadi
ini loh yang harus kamu kasihkan ke karyawanmu, kayak gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kita melakukan assessment, review, ya, bagaimana melakukan perubahan. Intinya ada apa? Perubahan, ya. Yang paling penting adalah perubahan. Oke, next. Siap. Nah, peran budaya, Mas, ya, sama tugas budaya. Yang pertama adalah menentukan bagaimana karyawan berperilaku dan mengikuti aturan. Menentukan bagaimana karyawan berperilaku dan mengikuti aturan. Jadi, sekarang posisinya sedang krisis COVID-19. Tulisi aja semuanya. Ya, restoran kita ditulisi, dapur ditulisi, ya. Ditulisi dengan perintah cuci tangan dan sebagainya. Itu ditulisi, enggak apa-apa. Ditulis, suruh baca, di briefing, diulang-ulang, direview, dimonitoring. Ya, ya. Yep. Kalau memang agak sulit, pengalaman saya ini Mas Hani untuk menerapkan food safety itu gaya militer. Saya belum, terus terang, saya belum punya pengalaman bagaimana mengajak orang dengan lemah lembut untuk ayolah kamu cuci tangan. Itu saya belum punya pengalaman. Sampai pada batasan gini Mas, kalau kita mau cuci tangan itu kita kasih bel. Misalnya bunyi lalala, cuci tangan, bunyi bel lagi. Jadi mau nggak mau karyawan itu akhirnya tergantung bel. Kalau kita ngomong, kok nggak ada kesadaran, ya lucu banget karena tergantung bel. Mau nggak mau karena level human kita itu sampai di situ. Kalau batasannya kayak gitu silahkan nggak apa-apa. Misalnya lagi bunyi lagu dangdut, ya sudah waktunya cuci tangan. Nggak apa-apa, nanti di rumah dia dengar lagunya Via Valen langsung cuci tangan. Sampai seperti itu upaya kita untuk membuat karyawan mau cuci tangan. Ya, jadi kita tentukan dulu mengikuti aturannya. Sepakat ya berarti kalau kita mau menetapkan katakanlah ini kita di manajemen ya Mas. Oke, kita sepakat sedang COVID-19. Kita tentukan perilakunya apa ya, ikuti aturan. Ya, mungkin pertama sosialisasi biar gak kaget ya. Jadi nanti kita tahu kasih benefitnya itu bagaimana. Next, karyawan akan menjadi pendukung budaya food safety. Ngajak kan dulu ya, akhirnya mendukung. Terus terang pengalaman saya untuk membuat mereka itu mendukung, saya paksa. Yang tidak cuci tangan di video, pakai ada apa Mas, pakai kamera, yang nggak cuci tangan ketahuan, itu dipanggil pecat. Pakai CCTV berarti Bu ya? Kalau sulit, karena kan biasanya culture-nya di tiap daerah beda-beda Mas, gitu. Ada orang yang culture-nya bagus, ada yang tidak gitu loh. Bahkan kita pakai CCTV masuk ke pabrik ya. Kalau perlu ya pakai CCTV nggak apa-apa. Pas posisi cuci tangan, dia cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan, nanti dipanggilin. Nah itu efek jera, itu penting. Ya, kalau disebut gue nggak punya metodologi sampai detik ini, saya tidak punya metodologi yang ramah, yang bisa ngomong, ayo dong cuci tangan. Terus mereka jalan itu nggak bisa, tapi dengan gaya militer dipaksa. Levelnya seperti itu pengalaman saya ya. Jadi sampai levelnya mereka dipaksa cuci tangan, yang sering cuci tangan dapat hadiah. Ya. Karena kadang-kadang sulit ngomong, ya sekarang aja lah Mas posisi, ayolah cuci tangan. Itu kan sulit banget kan untuk mengatakan kepada mereka, padahal the reason why-nya itu sudah benar-benar horor loh ya. Nyawa loh urusannya. Tapi kan sulit kan? Sulit enggak Mas? Sulit kalau saya. Ya. Jadi waktunya kita untuk apa? Kalau kemarin saya lagi diskusi radikalisme manajemen Mas. Soal food safety ini harus radikal kalau bagi saya. Kalau enggak radikal nanti sulit. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang lagi butuh pekerjaan ya, enggak apa-apa. Masukkan aja di KPI. Enggak cuci tangan, pecat. Itu aja. Nah, daripada nanti kita sulit untuk menetapkan culture ini. Soalnya begitu culture ini sudah terlaksana, Mas, ya, otomatis karyawan akan menjadi aset, kualitas itu menjadi aset, ya. Ya, oke, terakhir targetnya adalah karyawan berperilaku mendukung budaya food safety.
Ini level yang sampai benar-benar, kalau kita tadi kan ada level yang namanya safety kedua, levelnya bisa katakanlah, gue keren banget ya jadi orang yang cuci tangan itu ya. Jadi kalau dulu Ya, zamannya saya masih kerja jadi quality assurance di apa, di pabrik besar untuk ekspor, yang bajunya selalu bersih, rapi, cuci tangannya paling sering, itu dia adalah karyawan yang paling dapat hadiah paling banyak. Nah, padahal teman-teman sekarang bisnisnya bukan itu, Mas. Siapa yang bisa jualan banyak, dia yang akan dapat reward banyak. Pada betul, betul. posisi sekarang, kalau kita mau menempatkan food safety sebagai komando, tolong KPI yang berkaitan dengan food safety, even itu hanya sekedar cuci tangan, itu bisa dijadikan KPI, sehingga membuat orang itu merasa punya pride, gitu loh. Kadang-kadang kan kita di Indonesia tuh punya budaya jorok-jorok dikit gak apa-apa, kan gitu. Nah, itu sampai pada posisi seperti itu, kalau memang cara membuat mereka untuk sadar nggak bisa, ya bangunlah dengan cara yang kalau menurut saya dikasih bel, dikasih peringatan, itu adalah cara yang paling barbar, nggak human, kayak zaman dulu gitu loh Mas. Ya, Bel, kening semua orang jalan. Jadi kayak ini ya, kayak kita mau ngasih, maaf ya, ngasih makan anjing, ini, oh waktunya makan. Kalau ya, memang cara itu efisien, lakukan nggak apa-apa. Kalau perlu, misalnya pagi suruh berderet-deret untuk cuci tangan satu persatu. Saya biasanya ada ritual itu. Pagi masuk kerja, mereka cuci tangan satu persatu. Saat itulah kita sedang memasukkan ke alam bawah sadar mereka. Inilah food safety. Inilah food safety. Nah, di briefing mungkin tiap pagi juga harus dimasukkan berkali-kali ya. Kalau perlu ya. diulang sampai 7 kali. Baru masuk ke alam bawah sadar. Ya. Jadi kita akan tahu Mas, orang yang peduli food safety dan tidak. Kalau tidak peduli itu dia nggak fokus dengan risiko keamanan pangan. Ya pasti dia ngomong gini, makanannya nggak apa-apa deh, nggak panas, nggak masalah, kan bukan aku yang makan. Uh, Nah, yang bahaya lagi Mas Andi, kalau pengalaman saya, ini pengalaman saya nih ya. ya, Bu. Kalau kita punya karyawan, kalau saya tanya, kamu makan makan makanan agak basi gini, mau nggak? Nggak apa-apa Bu sih bagi saya. Itu pecat aja yang karyawan kayak gitu tuh. Oh, Berarti dia tidak peduli ya. ya, 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 bukan benci loh. Yang bahaya itu kan nggak peduli. Kalau benci betul. bisa jadi cinta, tapi kalau yang nggak peduli ini yang susah ya. Kalau tidak peduli jadi nggak fokus. I don't care gitu loh. Ya, I don't care. Ini orang nanti kira-kira mati apa enggak ya kalau makan, nanti tertular apa enggak. Nah, itu masih sulit untuk menempatkan kesadaran seperti itu. Tapi kalau orang peduli, Mas, balikannya, risiko itu teridentifikasi. Ya, Teridentifikasi sehingga ada perbaikan. Misalnya, itu akan kelihatan, Bu, untuk cuci tangannya itu sekarang sedang rusak. Tolong diperbaiki ya. Itu jadi skala prioritas, bukan dianggap, waduh, untuk cuci tangan kerannya rusak, udah biarin. Begitu keran rusak, apa yang dilakukan anak-anak? Cuci tangan enggak? pasti, Bu. Enggak cuci Mereka tangan kan, kan? ah, ah. Itu indikator. Kalau sudah ada karyawan ngomong gini, Pak, kerannya rusak, nggak bisa cuci tangan nih anak-anak. Ini penting ya. Itu berarti dia sudah punya kesadaran. Seringkali kan, maaf ya, beberapa owner, Pak, kerannya rusak. Keran rusak aja ngomong. Wajib ngomong ke owner, itu benar. Kenapa? Karena kita sedang menempatkan food safety sebagai komando. Kelihatannya lucu ya Mas Andi ya? Halo? Justru kita mendapatkan info yang sangat bagus sekali nih, Bu, tentang pentingnya food safety dari Ibu. Ya, kelihatannya kan lucu kan? Kalau hanya keran aja gitu loh. Ya, indikator indah kita itu kan kelihatan. Misalnya, yang kedua, turnover karyawan jadi tinggi banget gitu loh. Karena lagi komplain. Kalau komplain reputasi, Mas. Hmm, Gitu. Apalagi kalau sekarang posisi COVID-19 itu yang harus yang menyelamatkan bisnis kita itu cuma satu sih, Mas, reputasi. Reputasi itu kan brand ya. Trusty ya, orang percaya. Ya, nah itu penting banget. Sehingga
sebetulnya kadang-kadang kita nggak sadar penyebab ruginya bisnis kita itu bukan karena karyawan yang apa yang jorok, tapi karena kita owner tidak bisa meletakkan budaya itu. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar ya, oh ternyata kualitas berkurang, kualitas rusak, misalnya katakanlah tambah lama tambah basi. Jeleknya orang Indonesia itu kan nggak komplain, Mas. Orang Indonesia itu kan apa ya, minggat, buyer minggat. Jadi karena kita punya budaya ya, kalau komplain itu dianggap nggak sopan, terutama makanan ya. Kalau saya jalan sama keluarga saya, terutama ibu saya bilang, kalau saya komplain, saya ngomong makananmu nggak enak, agak basi. Bukan saya sedang merendahkan, tapi saya warning, karena saya mencintai. Tapi orang Indonesia kan enggak, Mas. Paling ngomongnya gini, wes gak usah ke sana, enggak enak. Kan gitu toh? Nggak ngomong tapi nggak mau ke sana lagi ya Bu ya? Iya, nggak usah ke sana. Udahlah, nggak usah ngomong, nggak usah ke sana gitu. Nah itu kan bahaya banget. Makanya semakin banyak orang komplain, kita pengusaha semakin aware. Jangan sampai orang komplain terus kemudian kita ketakutan, alah cerewet banget. Tuh ya, itu contohnya. Karena kalau ditanya yang menyelamatkan reputasi kita sekarang adalah food safety ya. Kemudian kerugian, akhirnya kita rugi. Kenapa? Efisien atau high cost. Kenapa? Bau, dikembalikan lagi. Barang di reject, itu sudah berapa banyak barang di reject. Padahal kalau kita punya manajemen food safety, itu preventive measure-nya sudah ada. Ya, jadi misal contohnya, wah ini ayam bau, tetap diterima. Di manajemen food safety, ayam bau tidak diterima. Ya, waduh gimana dong Bu? Hari ini kan kita perlu sales. Karena mindset ownernya adalah sales, otomatis karyawan akan bilang sales dulu, keselamatan berikutnya. Jadi pada posisi sekarang kita harus melakukan apa ya Mas ya? Pembaharuan. Karena dengan pembaharuan itu akhirnya kan mindsetnya berubah toh Mas. Itu. Jadi itu ya, kalau kita peduli food safety resikonya lebih termanage. Reputasinya tumbuh dan terjaga. Pada posisi kayak gini, sorry to say ya, orang akan bilang apa? Lebih nyaman mana beli di McDonald sama teman-teman kita? Sorry to say ya. Ya sorry to say, ini terus terang aja. Makanya saya mengajak teman-teman, ayolah, food safety itu kalau kita mulai dari awal nggak mahal, tapi kalau kita biarkan itu jadi biaya horor yang tidak terdeteksi. Ya, apa akhirnya? Karena kita nggak punya reputasi terkenal sebagai restoran atau produk makanannya yang peduli dengan sanitasi, pada saat seperti ini customer akan meninggalkan kita. Kemudian lebih efisien karena dari awal pada saat mendevelop culture ini memang kelihatannya kayak high cost Mas, kayaknya high cost. Aduh nyiapin cuci tangan ya, pakai sarung tangannya ganti-ganti, seragamnya ditambahin lagi, masker. Nah kita kan sering berhitung seperti itu ya. Akhirnya begitu itu terjadi kejadian, apa yang kita lakukan bisnis kita, begitu kita kena komplain tentang food safety, maka orang sudah tidak aware akan meninggalkan kita. Jadi sekarang tuntutannya adalah safety. Mari kita kembalikan lagi policy perusahaan itu fokus di food safety dulu, ya. Bagaimana dengan sales Bu, target, profit. Saya tuh kalau bikin seminar tentang food safety nggak ada pengikut ya Mas. Iya Bu. Ya, makanya saya bilang ini saatnya kita sedang mengalami COVID-19. Kalau memang kita nggak mampu untuk memberikan semacam stimulus kepada karyawan, ya kalau versi saya, takut-takuti aja sekalian. Kadang-kadang kan karyawan itu kalau diajak, dielus itu kan ngelama. Udah takut-takutin aja, kita gunakan COVID ini sebagai sarana kita untuk meletakkan kembali. Memang pada dasarnya gitu. Nanti yang menyelamatkan usaha kita ya di food safety itu. Oke, next Mas.
High Oke. impact-nya ya high impact-nya adalah kita bisa menghindari penyakit ya, sehingga biaya kegagalannya tinggi. Mari kita ngomong, ketika orang melihat McDonald, sorry to say, saya pakai McDonald lagi. Ketika Anda bilang Boga Group, maka orang akan bilang, katakanlah dia tutup, tapi brandnya, awareness-nya tetap tinggi. Kenapa? Karena food safety-nya terjaga. Terus kemudian trust brand dan produk, ya, apalagi posisi kita sedang COVID-19 itu berarti yang dipercaya orang untuk dibeli itu adalah brand dan produk. Nah, kalau untuk besok Mas, saya akan bicara bagaimana orang itu produk-produk apa yang bisa membuat orang itu yakin kalau ini aman dikonsumsi selama COVID-19. Saya besok bicara itu ya. Ya, sudah langsung ke, kalau ibaratnya kita perang, langsung senjatain gitu loh. Ya. Kalau ini kita bicara mindsetnya. Yang terakhir Mas, impact-nya adalah perilaku safe behavior, maka membuat safe food. Jadi maka saya bilang, no safety, no business. Jadi kalau kamu tidak punya food safety, bisnismu akan berakhir. Kalau saya ngomong Mas di Al-Quran, itu kan ada perintah kita ya untuk mencari makanan yang halal dan toyib. Toyib itu ya food safety Mas. Toyib itu ilmu di Al-Quran yang sama orang Amerika dibikin manajemen, namanya manajemen HACCP dalam bentuk food safety itu. Itu toyib itu. Ya, toyib itu penghargaan kepada manusia, wholesomeness, memanusiakan. Makanya kalau kita ngomong toyib, contoh makanan jatuh di lantai, kalau versi toyib kenapa enggak boleh dimakan? Najis. Kalau versinya food safety, lantai tempat kotor. Terjadi kontaminasi dengan apa? Dengan makanan. Manusia enggak boleh makan makanan kotor. Karena manusia diciptakan martabatnya lebih dari hewan. Ya, kalau ngomong soal ini, nanti di akhirat yang ditanyain sama Allah itu adalah bisnis kos-kosan dan makanan. Oke, kita sudah berusaha untuk bikin manajemen ya. Jadi, owner, saya nakut-nakutin enggak? Owner sudah menetapkan ini. Kalau ternyata karyawan masih bangkang, katakanlah nakal, wah tak ludahin. Itu kan di luar upaya kita. Karena kita ngomongnya adalah perintah Al-Qur'annya adalah carilah. Carilah itu berarti apa? Manajemen. Kalau kita ngomong kita nggak mampu, belum mencari, berarti tetap dosa kalau menurut saya. Jadi upayakan dulu ya, upayakan semaksimal mungkin. Kalau upaya kita sukses, itu sebetulnya itu yang akan buat bisnis kita itu sustain selamanya. Kalau kita lihat restoran-restoran luar negeri ya, mulai Starbucks, mulai McDonald, KFC dan sebagainya. Basis mereka cuma dua Mas, service dan sanitasi hygiene. Sanitasi hygiene itu adalah bagian dari food safety. Itu aja, mereka hanya kebersihan dan sanitasi. Karena orang kalau bicara makanan ya itu syaratnya. Kalau nggak bersih dan hygiene-nya nggak bisa, itu pasti orang nggak mau datang lagi. Itu yang bikin kok kenapa ya restoran saya hanya bertahan sekian tahun, karena kita tidak punya basic di sana gitu ya. Jadi itu ya. Next Mas. Siap. Next. 4 step to food safety ya. 4 step. Jadi 4 langkah pada saat kita membuat produk yang safe. Ini berkaitan dengan COVID-19 ya Mas ya. Clean, bersihkan, masak, chill. Clean, bersihkan, masak, chill. Ya, 4 tahapan ini penting banget. Ini nanti kita akan banyak sering live IG. Bulan depan kan Ramadan Mas. Betul, nggak sampai Bu, tinggal paling 10 hari lagi. Oh iya ya, tinggal berapa hari ya? Iya. Berapa minggu ya? Berapa minggu? Kalau Ramadan jualan makanannya gimana? Harus digelar-gelar di jalan kan kayak gitu kan? Betul Bu. Iya kan?
digelar-gelar di jalan kan kayak gitu. Nah, jangan sampai teman-teman TDA nanti tidak bisa menjawab kebutuhan konsumen akan makanan yang bebas dari COVID-19. Jadi ini nanti 4 prinsip yang akan kita terapkan bagaimana kita mengolah makanan agar bebas dari COVID-19. Ya memang COVID-19 tidak bisa ditularkan makanan, tapi makanan bisa terkontaminasi sehingga orang menjadi sumber gitu loh. Ya. Di makanan nggak bisa tumbuh COVID-nya, ya. Baru dia akan berkembang kalau diingus dan sebagainya. Tapi makanan bisa menjadi sumber kontaminasi. Ini 4, tolong dicatat teman-teman. 4 ini adalah tahapan kalau nanti teman-teman TDA mau bikin bisnis kuliner, mau bikin untuk acara Ramadanan, jangan lupakan 4 prinsip ini. Karena ini adalah prinsip untuk membuat makanan kita bebas dari COVID-19. Kalau semua pengusaha bergerak fokus di food safety, Mas, insya Allah ya, semua orang stay at home, nggak keluar-keluar dulu, biar kita tuh cepat selesainya. Nanti nambah-nambah lagi kalau nggak ini, gitu loh. Ya, Iya. ini bagian dari upaya ke sana ya. Oke, next, Mas. Jadi, Siap. keep food safe itu termasuk di dalamnya adalah cuci tangan, hygiene ya. Itu ada di situ ya. Time temperature control, Mas, boleh agak di zoom di situ. Time temperature control. Oke. Kenapa tadi saya bilang makanan cuci pisahkan kalau nggak panas dingin. Jadi COVID-19 kena panas mati, Mas. Paham ya? Ya, paham, Bu. Kena dingin nggak bisa tumbuh ya. Virus bakteri di suhu panas mati. Di suhu dingin tidak bisa tumbuh. Sehingga bahayanya kita adalah makanan di suhu ruang. Jadi habis masak makanannya ditaruh di suhu ruang. Ya, ditaruh di suhu ruang ini berbahaya. Kenapa? Karena bisa aja si bakteri atau virus mampir. Nah, suhu yang aman kalau untuk kulkas itu 0 sampai 10 derajat Celcius. Ya. Kalau panas 60 ke atas, udah saya nggak ngomong, pasti matilah 60 ke atas. Nah, yang berbahaya itu adalah pada saat suhu 30-40, di mana bakteri lebih cepat berkembang biak. Sehingga kalau kita kembali lagi yang 4 tadi ya Mas ya, clean, ya, pisahkan, terus apa lagi? Masak sama dingin ya, cook. Nah, berarti makanan itu lebih aman pada saat sampai di rumah diapain, Mas? Harusnya dimasukkan Reheat, kulkas. Ya, masukin kulkas sama reheat. Makanya besok saya bicara teknik ini. Biar bisa segera jadi solusi buat teman-teman. Karena kalau mau aman, makanannya ya kalau nggak panas dingin, udah selesai. Gitu. Jangan terlalu lama di suhu ruang. Berbahaya banget di suhu ruang. Boleh di suhu ruang, tapi harus ada rantai dingin. Bukan rantai didinginkan gitu, enggak Mas. Mungkin dikasih es batu, mungkin dikasih es gel. Teman-teman TDA sudah banyak itu pakai es gel saya. Gitu. Bikin es gel sendiri, nanti dimasukkan di situ, misalnya jual makanannya, suhunya jangan melebihi 10 derajat Celcius. Kenapa? Potensi COVID-nya datang. Bu, sudah tak bungkus pakai tas kresek, rapet banget. Halo, COVID itu bisa menembus, ya kan? Gitu. Karena dia ukurannya kecil banget, gitu ya. Yang sekarang kasusnya aja banyak tenaga medis kita masih terkontaminasi karena kan ini masih dijahit, masih bisa masuk di situ, virusnya masuk di situ, ya. Kan virus itu kalau datang nggak pernah menyampaikan salam kan nggak pernah Mas itu loh, ya. Nggak pernah assalamualaikum Bu. Salaman. Kenapa? Virusnya kalau datang nggak pernah assalamualaikum dulu ya Bu? Iya nggak pernah, dan dia nggak pernah ngomong kalau datang. Saya bilang musuh kita kali ini seperti santet. Oke, next Mas. Siap.
Ya, kita creating a culture food safety, yaitu food safety consists of prevailing attitude, value and practice, ya. Value and practice, nilai-nilai, Mas. Silahkan teman-teman ya, pada saat teman-teman ingin bikin manajemen food safety, mau dibikin value-nya karyawan yang berprestasi adalah karyawan yang cuci tangannya paling bersih, dapat penghargaan. Nah, itu dimasukkan di KPI. Karena kalau kita mengatakan bahwa komando kita adalah food safety, mau nggak mau semua tindakan kita adalah mengarah ke food safety. Bu Yuyun, saya kan pivot. Iya, saya tahu pivot. Nggak ada uang, nggak ada apa. Semua lagi untuk bayarin karyawan aja sulit. Tapi jangan lupakan, satu-satunya di depan mata kita yang membuat kita bisa survive panjang adalah niat, Mas, untuk memberikan makanan yang layak buat orang lain. Wes itu adalah kembali ke niat. Jadi kita nanti mungkin ngajaknya ke karyawan lebih dari tindakan yang sangat masif kayak militer, juga mengajaknya bisa dengan tanggung jawab moral. Karena kalau kita ngomong, Mas, bisnis makanan itu tentang moral. Bukan hanya soal omset sekian, tapi tentang moral. Semua orang yang berbisnis makanan nggak ada moralnya, saya percaya itu sama Allah akan dihukum sendiri. Serius. 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 Saya udah menemukan banyak teman-teman yang maaf ya, yang joroknya luar biasa, menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, itu biasanya nanti 2-3 tahun itu tutup sendiri. Entah dicedok polisi, entah dia bangkrut, itu ada. Karena ingat, di bisnis makanan kita memasukkan sesuatu dalam perut orang lain. Anda kalau di bisnis makanan itu Anda memberi makan hati. Kalau makanan yang Anda bikin itu makanan yang jorok dan kotor, hati yang tumbuh adalah hati yang kotor. Pantes kan Indonesia hatinya julid karena makanannya nggak aware dengan food safety. Coba lihat orang Jepang, sopan-sopan karena aware dengan food safety. Gitu. Ya, ini kalau kita ngomong moralitas secara keseluruhan, sehingga saya berharap jadikanlah COVID-19 ini moment of the truth kita untuk mengembalikan food safety sebagai komando. Ya, sebagai komando. Karena ini investasinya nggak gede, hanya masalah willingness ya. Willingness disertai dengan endurance yang luar biasa. Ya. Karena harus raja ngomel ini, Mas. Ngomel tiap hari kan. Iya. Itu kira-kira, Mas, mohon maaf terlalu bersemangat, berapi-api. Wah, justru kita senang nih, Bu. Banyak dapat insight dari Ibu nih. Oke, Bu. Karena waktunya juga sekarang ini sudah menjelang jam 11 ya, Bu ya. Kita akan buka forum tanya-jawab ya, Bu ya. Boleh, monggo. Oke, kepada teman-teman semuanya, mungkin yang ingin bertanya dari seluruh nasional dan internasional, lokal dan interlokal, dipersilakan sekarang dibuka forum tanya-jawab. Nah, bisa diketik di situ, nanti akan saya bacakan dan akan kita tanyakan langsung kepada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Yuyun. Nah, sambil menunggu teman-teman yang bertanya, izinkan lagi saya memberikan beberapa informasi ya, Bu ya. Kami semua dari TDA mengajak kepada teman-teman untuk berdonasi, untuk membantu supaya meringankan musibah yang terjadi akibat virus corona ini. Kami membuka rekening di rekening Bank Mandiri atas nama Yayasan TDA Indonesia dengan nomor rekening 1200001333330 atas nama Yayasan TDA Peduli Indonesia. Nanti bisa kontak personnya yaitu Azwa dengan nomor telepon 0857 2882 7826. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, juga ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan, yaitu apa, teman-teman? Virus COVID ini membuat banyak sekali event tidak bisa terlaksana. Bukan TDA namanya jika tidak mencari solusi yang terbaik. Nah, kita ketahui ya bersama bagaimana ada acara nasional kita yang sangat kita cintai, yaitu PW, Pesta Wirausaha Nasional. Nah, Pesta Wirausaha Nasional ini otomatis karena virus COVID tidak bisa terlaksana. Tapi bukan TDA namanya jika tidak berpikir untuk solusi. Kita akan mengadakan Pesta Wirausaha Nasional secara online loh Bu Yuyun, luar biasa sekali. Jadi nanti besok saya jam 10.
Betul sekali Bu, akan diadakan secara live di seluruh Indonesia, bisa mengikutinya secara online. Dan nanti kami sangat berharap supaya semua teman-teman TDA bisa segera mengikuti Pesta Wirausaha Nasional ini. Kenapa? Karena akan di samping mendapatkan insight yang sangat bagus sekali, juga nanti akan membuat kita bisa survive terhadap virus corona ini. Dan keuntungannya nanti sekali lagi akan kita berikan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena virus corona ini. Salah satunya adalah kita bagaimana bisa membeli pakaian APD ya Bu ya. Ini jadi PW pertama di Indonesia, sangat bagus sekali. Oke teman-teman, kita masih membuka pertanyaan kepada narasumber kita yang luar biasa sekali, yaitu Ibu Yuyun. Nah sambil menunggu juga Bu Yuyun ya, saya ingin juga membaca pantun sedikit ini. Di sana gunung, di sini gunung. Cakep. Di tengah-tengah ada orang naik kuda. Jika ingin bisnis Anda menggunung, pastikan selalu ikutin live IG TDA. Yes, yes, yes. TDA memang di hati semuanya. Oke, Bu Yuyun. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Bu Yuyun ya. Pagi Bu Yuyun dari Aswin Yuna. Saya mau tanya, kalau makanan setelah dimasak kan dalam kondisi panas, lalu masuk kemasan. Nah, ini kalau diantar via kurir, kira-kira menurut Ibu termasuk aman nggak Bu ya? Soalnya kan makanannya masih panas. Nah, ini mohon advice dari Bu Yuyun. Ada pertanyaan dari Om Aswin Yuna. Kalau masih panas malah aman, Mas. Oh, aman ya Bu ya? Justru ya orang nerimanya posisinya harus benar-benar aman. Jadi kalau mau efisien, misalnya masak sekian, taruh di warmer kan kayak gitu. Jadi harusnya memang orang nerima posisinya itu panas, lebih aman begitu. Gitu. Oke, berarti atau mungkin jadi atau mungkin kalau makanannya dingin, berarti kasih sejas, boleh di reheat lagi, taruh di magicom, taruh di teflon dan sebagainya, itu enggak apa-apa. Ya. Lebih enak lagi gini, Mas, ya. Karena di COVID-19 itu kita butuh kepastian food safety-nya, horornya orang takut yang luar biasa. Itu kasih traceability. Misal ya, makanan ini dimasak oleh Bapak Sani jam sekian, jam sekian. Nah, ya Bu. Itu memberikan semacam kepastian data kepada konsumen. Oh, restoran ini fair ya, terbuka. Yang masak namanya Sani. Kalau dia ada apa-apa, bisa ditelusuri. Nah, traceability ini penting. Sangat penting banget. Karena orang kan ragu, Mas. Ini kira-kira aman apa enggak? Anda kasih traceability kayak gitu. Makanan ini jam sekian dimasak oleh sekian, masaknya jam sekian. Ya, diantar oleh kurir sekian-sekian. Jadi dia udah tahu, oh, tahapannya kita bisa mengikuti. Ya, itu namanya traceability. Bisa ditelusuri ulang, itu lebih aman buat mereka. Baik, jadi traceability ini justru membuat mereka merasa lebih nyaman ya Bu ya, karena mereka bisa menelusuri semuanya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bu Mega Rindawati. Bu Yuyun, di saat COVID-19 ini kan masuk ke Indonesia, kita ketahui akhirnya usaha-usaha kuliner memberlakukan penggunaan sarung tangan plastik ataupun latex. Nah, kira-kira Bu mohon di-sharing bagaimana cara penggunaan yang benar terhadap penggunaan sarung tangan plastik ini dalam usaha kuliner. Kalau yang plastik sekali pakai, ya. Kalau yang latex itu kalau sekali pakai ya jebol ya. Kita ngomongnya kan kayak gitu. Kalau pengalaman saya yang latex boleh deh setelah dipakai sekian nanti ya, terutama untuk pegang makanan yang matang ya Mas ya. Kalau berkaitan dengan pegang makanan yang matang, itu boleh pakai sarung tangan. Terus kemudian nanti sarung tangannya dicuci tiap berapa lah, 1 jam sekali dengan menggunakan alkohol ya, disemprot dengan alkohol besar. Gitu. Iya, Bu Yuyun ini. Makanannya terpaksa pegang pakai tangan. Bu Yuyun penjelasannya sangat bagus dan mendetail sekali, dan saya melihat nih sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh seluruh teman-teman kita nasional di TDA. Bu, mohon izin nanti seandainya sudah terputus 1 jam, boleh kita sambung sedikit lagi Bu, karena saya melihat masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Gak apa-apa ya Bu ya, karena sudah menjelang 1 jam nih. Oke, jadi teman-teman, sesuai rekomendasi dari IG Live, itu hanya 60 menit atau 1 jam. Jadi kami nanti mohon izin, jika nanti terputus, segera stay tune di official TDA, agar kita bisa mengikuti sharing-sharing dari Bu Yuyun yang sangat luar biasa ini. Sebenarnya kalau Bu Yuyun 1 jam kayaknya kurang Bu Yuyun ya. Gimana kalau kita perpanjang sampai zuhur Bu Yuyun? Kepanjangan juga ya Bu Yuyun ya. Malam ini Mas. Oke Bu Yuyun. Oke, pertanyaan berikutnya adalah seperti ini Bu. Bu
Bu Yuyun dari Romi Alfarabi. Idealnya profit bersih untuk owner pada usaha kuliner apabila 10-15%, apakah masih wajar, Bu? Kemudian, saya merasa penjualan tinggi namun profit bersih hanya 10-15%. Kira-kira bagaimana, Bu? Advice dari Ibu tentang katakanlah margin 10-15% di usaha kuliner. Itu margin bersih atau gimana, Mas Romi? Kalau Margin bersih ya? feeling saya margin bersih, Bu, karena beliau tulis di sini Oh ya, idealnya profit iya, ya. bersih. Ya wes wajar, Mas, mau minta berapa. Jadi kalau ada orang ngomong 50% bullshit itu. Nggak ada itu 50% ya. Kalau Anda mainnya di kuliner 10-15, apalagi mainnya di kelas C, Mas. Ya paling 10-15 karena mainnya 10-15. kapasitas. Ya, karena sekarang persaingannya udah ketat. Hari ini aja kalau kita ngomong yang teman-teman TDA yang punya bisnis garment banting setir kemana kalau nggak ke kuliner. Berarti kan persaingannya tambah ketat ini. Betul, betul, Iya betul. kan? Ya, Ya. persaingan tambah ketat. Jadi kalau Anda bilang 10-15, Anda dapat 15, itu wes alhamdulillah luar biasa, itu bersih gitu ya. Apalagi main di C gitu. Kelas C misalnya ya apa kelas C. Kalau up mungkin ya yang hotel apa itu. Tapi kan pembelinya sedikit. Nah, itu Oke. bisa. Mungkin Oke. kalau teman-teman kesamaan ngitung profitnya kan gini Mas, HPP Ya. 50% dikalikan 20%, seolah-olah hidupnya seindah Cinderella gitu ya. Langsung hari itu jadi ratu, 50% enggak gitu ya. Iya. Tetap di bisnis kuliner apalagi lagi diincer, otomatis persaingan ketat. Oke. Oke, Ibu, buat teman-teman semuanya, bagi yang bertanya, biar kita lebih mudah merecognize-nya, mohon tulis pertama tanya titik 2, sehingga kita bisa lebih mengetahui apa yang teman-teman tanya. Oke, selanjutnya Bu Yuyun, ada pertanyaan dari Annie_ya. Siang Bu Yuyun, saya mau bertanya, jika saya kirim makanan panas, tapi pakai packing, pakai foam, apakah boleh Bu? Mohon masukannya atau Tidak, pendapatnya Bu. tidak langsung jawabannya. Karena Oh, foam tidak itu boleh nanti langsung. kan tidak food grade ya. Cari yang apa plastik yang food grade nggak apa-apa. PE itu food grade ada. Nggak harus pakai foam. Kalau pakai foam nanti lapisan foamnya itu lontar di makanan. Hanya foam yang nggak boleh. Kalau panas mas, pakai plastik bakso itu panas itu boleh. PE boleh pakai panas. Tuh. Oh, Sering kalau salah persepsi gitu kan mas ya. ya, Yang ya. nggak boleh panas itu foam sama PP. PP itu yang plastik untuk kue yang bening itu loh mas. Ya, ya betul sekali. PP itu nggak bisa itu. Kalau kena panas dia langsung gitu, masuk di makanan. Oke, Oh. ya Bu Eniria sudah dapat masukan dari Bu Yuyun. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih Bu dari Yugo Yudansha. Bu, kalau usaha kopi susu sekarang sudah full take away dan snacknya pun harus take away. Kira-kira ada saran buat kafe es kopi susu? Karena untuk buat makanan atau snack saran Ibu kira-kira sesuai dengan waktu saat ini apa ya Bu? Gitu Bu. Kalau menurut saya kopi laris lah Bu, lagi stres kok. Saya aja di rumah bikin kopinya 3 kali sehari, ya. Iya, Kopi iya. tetap laris gitu loh. Ya itu, yang Oh, pertama kopi tetap laris, orang tetap butuh kopi, cuma kan mesti harus dikirim. Nah, terus oh, snack, ya pastilah. Kalau kemarin, kalau setelah makan pasti apa? Orang kalau kalau nggak ngerjain apa-apa kan tambah lama tambah stres, cari snack. Ya, iya, iya. ya kalau ceritanya kemarin teman-teman, semalam kan saya kelas frozen mas. Itu yang jualan brownies laku minta ampun. Dia ngaku, anak TDA kayaknya. Bu, brownies saya bulan ini larisnya luar biasa. Mungkin manis kali ya mas ya. Manis itu bisa Iya, iya. membuat stres berkurang. Ya, Oh, biasanya kalau penghilang stres itu es krim, itu penghilang stres. Itu, oh. es krim itu penghilang stres. Makan makanan manis itu kan bikin kita nyaman, tenang kan kayak gitu. Itu sih. Jadi harus di take away, mau nggak mau di take away. Assalamualaikum teman-teman, saya Abdullah Sani dari TDA Depok, dari Sunfy Property. Kita kembali bergabung karena tadi sesi pertama sudah selesai. Kita sekarang sedang menunggu narasumber kita Bu Yun ya. Mohon maaf karena memang sesinya adalah 60 menit saja. Nah ini kita akan masuk sesi berikutnya. Kita akan menunggu narasumber kita Ibu Yuyun supaya kita bisa melanjutkan lagi sharing yang luar biasa dari beliau. Oke Bu Yuyun, kita invite Bu Yuyun dulu ya. Oke, kita menunggu Bu Yuyun sebentar teman-teman ya. Sekali lagi luar biasa. Alhamdulillah.
Terima kasih sekali ya, mohon maaf tadi terputus karena sudah 60 menit. Monggo Bu, dilanjut. Oke. Ya, terkait tadi Bu yang Ibu sampaikan yang terakhir penjelasannya monggo. Tadi pertanyaannya apa Mas terakhir? Apa plastik ya? Iya. Plastik ya. Plastik ya. Ya, jadi kalau pakai apa styrofoam enggak boleh ya. Tapi kalau pakai plastik PE bisa. PE yang plastik bakso itu yang burem itu plastik PE itu bisa. Gitu. Oke, ya bagi teman-teman silakan tadi karena pertanyaannya di sesi yang pertama sudah kehapus, monggo silakan ditanyakan lagi. Tinggal ketik aja, tanya, kemudian. Jadi ini Mas, saya sebetulnya pengen dengar klarifikasi dari teman-teman. Ini mulai kapan food safety-nya dijalankan ya? Nanti saya akan upload di TDA 9 COVID itu diupload, saya tanyain, itu kapan mulai dijalankan? Karena saya enggak mau cuma berteori-teori tok mulai kemarin food safety, COVID, anti COVID dan sebagainya. Jeketeknya ya Mas ya kalau orang Jawa nggak ada action sama sekali. Udah ada enggak apa monitoringnya? Udah di checklist enggak gitu loh. Di review enggak karyawannya ya? Udah ditempatkan enggak policy ya? Saya perlu policy. Tekad ya, tekad bahwa food safety adalah komando perang saat ini. Gitu. Ini kayak yes gitu ya Mas. Tapi memang kalau misalnya food safety komando perang sekarang. Ya. Jadi semuanya harus mengabdi pada kepentingan keselamatan manusia. Gitu. Oke, Presiden kita udah bergabung nih Bu, Samdeka. Oh iya, Mas Doni ya. Ahlan wasalan Om Samdeka ya di IG Live TDA kita. Oke, jadi Bu Yuyun menerangkan dan mengingatkan lagi betapa pentingnya food safety bagi seluruh kita semuanya, karena ini adalah panglimanya Bu ya. Bahkan tadi Bu Yuyun bilang kalau perlu kita agak-agak keras bahkan militer supaya memang food safety ini bisa diterapkan di seluruh tempat dan seluruh karyawan kita gitu. Oke teman-teman, kami masih membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa yaitu Bu Yuyun. Beliau akan memberikan jawaban yang terbaik, mudah-mudahan akan memberikan solusi juga yang terbaik bagi kita semua. Oke, teman-teman sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lagi, nah ini mumpung Samdeka udah hadir Bu ya, Presiden kita, saya mau membacakan pantun lagi nih Bu, sambil kita menunggu. Oke, pantunnya adalah, pergi ke Malang, naik mobil Corona, asik. Beli Malang strudel, harganya normal. Segeralah hilang, duhai virus Corona. Kami ingin hidup kembali normal. Ya Bu, ya supaya semuanya segera normal, jangan ada apa-apa lagi. Aduh, segera pergi. Tahu saya tadi bikin pantun, Mas. Kalau bikin pantun ya. Iya. Oke Bu, monggo Bu, teman-teman semuanya, teman-teman TDA Indonesia, monggo bagi yang ingin berikan ataupun ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Banyak pertanyaan Mas. Oke, pertanyaannya berikutnya adalah dari Lulu Lailiah. Bu mau bertanya, kalau makanan sudah dalam kondisi beku, kemudian dikirim via kurir, amannya itu bertahan berapa lama Bu di perjalanan tanpa dikasih ice gel? Oke, mohon dibantu Bu jawabannya dari Lulu Lailiah. Saya tidak saran lebih dari 1 jam ya, karena posisinya sekarang COVID-19, jadi tidak saran lebih dari 1 jam. Kalau pengen agak aman, misalnya makanan beku itu dibungkus pakai koran Mas. Nggak tahu sekarang masih ada koran nggak loh ya? Dibungkus pakai koran yang rapi sehingga udara dinginnya itu masih terperangkap di dalam koran. Itu mungkin 1 sampai 2 jam masih oke lah gitu. Tapi saya saranin nanti dimasukkan, makanya delivery teman-teman sekarang, ya saya ini lupa Mas mau ngasih contoh delivery. Teman-teman sekarang kan kalau delivery cuma dimasukin tas doang. Bikin deh tas yang dari styrofoam itu loh Mas. Ya, pakai brand kita biar kita kelihatan kayak punyanya McD gitu loh. Pakai styrofoam aja, tinggal dimasukin tas, jadi nanti makannya dimasukkan di situ nggak apa-apa. Di styrofoam itu kalau makanannya anget ya angetnya terjaga kok Mas. Gitu. Itu boleh ya. Kayak untuk tempatnya bayi itu loh Mas. Pakai styrofoam aja biar kelihatan cakep, kasih brand kita. Jadi pada saat kirim enak di situ. Kalau dingin boleh pakai es gel, kalau enggak ya misalnya 1-2 jam masih oke lah untuk antar kota, dalam kota masih oke gitu loh. Tapi usahakan kalau kirim makanan beku itu jangan siang Mas.
Oke, karena panas kali Bu ya. Ya, panas itu berpengaruh terhadap rantai dingin. Usahakan pagi atau malam. Oke, Tuh. baik Bu, dengan sati. Ya. Bu, non sewu Bu, ada pertanyaan dari Ayam Saus Palembang. Ibu Yuyun, di tengah kondisi seperti saat ini, usaha kuliner dine-in jadi banting-bantingan harga agar di kanal penjualan online seperti GrabFood, mereka bisa tetap survive. Apakah promo gila-gilaan seperti diskon hingga 60% itu tidak akan berda berdampak gitu Bu, kurang lebih? Berdampak. Ya, Kalau versi saya ya, yang pas kemarin saya sama Mas Cakra kan bicaranya ke switching ke online, bisa ghost kitchen, bisa ke delivery ya. ya. Kalau di ghost kitchen mau nggak mau kan kita promonya lewat Grab atau Gojek. Ya kalau tetap pengen survive ya pakai promonya mereka. Nah cara menghitungnya dari awal ya harga pokoknya dihitung yang lebih aman. Jangan sampai kita rugi dan sebagainya. Tapi kalau kayak gini Mas Ani, harusnya nanti TDA ngundang Pak Yuda untuk bahas soal harga-hargaan kalau sama Grab sama Gojek. Pak Yuda Laziza, Ketua TDA saya Sidoarjo, ya itu boleh nanti kita sharing di sana gitu. Oke, panitia ya, itu ada bagus tuh narasumber nanti mungkin bisa kita sampaikan di IG Live TDA berikutnya ya Bu ya. Iya, karena teman-teman masih ini takut, wah aku promo di Grab nanti saya rugi. Ya kalau secara menurut saya harus ada biaya marketing akuisisi lah. Gampangannya kan gini Mas, kok enak kamu cuma ngikut di aplikasiku, lu beli dong jasa gue, kan gitu kan, harus win-win solution gitu. Jadi bukan berarti kita menikmati doang, ya tetap lah ada namanya biaya untuk marketing kan tetap ada. Gitu. Oke, Ibu Nun Sewu ada pertanyaan lagi dari Astro Yuda Kertajasa. Bu Yun, kalau makanan olahan ditambahi sayur, contohnya sosis wortel, kira-kira ketahanannya berapa lama ya Bu? Besok kita bahas biar langsung ikut ya karena kan sudah masuk teknis ya. Sudah masuk teknis. Besok kita bahas di situ ya. Biar join di TDA Wirausaha ya. Kita hari ini bahasanya food safety loh Mas. Ya betul. Ya, kita hari ini bicara food safety. Gitu. Biar fokus. Besok insya Allah saya bahas detail. Oke, teman-teman, seperti yang tadi kita sampaikan, TDA sedang ada suatu acara yang luar biasa berskala nasional, yaitu Pesta Wirausaha Online. Nah, besok Bu Yuyun akan mengisi di salah satu acara tersebut, Bu Yuyun ya. Jadi jika memang ingin mendapatkan tambahan insight-insight yang luar biasa, sangat dahsyat lagi, akan dijelaskan lebih detailnya. Nah, mungkin saya kasih bocoran sedikit Bu ya, buat besok itu pembahasannya adalah hari pertama itu tanggal 16 sampai tanggal 18 Pesta Wirausaha Nasional, yaitu hari pertama membahas tentang kuliner dan agriculture. Nah, jadi teman-teman nanti bisa ikut via Zoom online. Yang jam 9 itu membuat food fusion. Jam 10, langkah makanan rumah menjadi bisnis. Jam 13, hidroponik. Jam 14, kebun media pot. Jam 16, ternak ikan di lahan sempit. Jam 16, dan yang jam 20 adalah sosial media konten saat di rumah saja. Itu hari pertama. Hari kedua, bahas tentang craft dan DIY. Nah, ini bahasannya membuat sabun cuci dari minyak jelantah, itu jam 9. Kemudian jam 10, membuat tas dari kantong kresek. Jam 13, kajian jiwa. Jam 18, membuat keset dari kain bekas. Jam 20, sosial media konten saat di rumah aja, sesi yang kedua. Dan di hari ketiga ini juga nggak kalah menariknya, yaitu membahas tentang topik happy and healthy. Sehat dan bahagia dan sehat. Nah, ini jam 10 kita bahas tentang volunteer dan terapi. Jam 13 bahas Happy Parents, Happy Kids, mengenal karakter anak berdasarkan DISC maksudnya. Jam 2, Happy Parent, Happy Kids, membuat mainan dari kardus bekas. 16.30, Auction with Mentor. Jadi, Pesta Wirausaha ini sangat-sangat harus kita ikuti ya Bu Yun ya, karena acaranya sangat luar biasa loh Mas. Mana ada komunitas luar biasa, mana ada komunitas peduli dengan membernya kalau bukan TDA. Luar biasa, serius. Benar-benar, Allah sangat sekali. Salut buat teman-teman yang di tengah penderitaannya dia masih memikirkan penderitaan orang lain. Ya, salut buat teman-teman TDA. Ya. Salut. Jadi luar biasa, sangat dahsyat sekali. Dan yang luar biasa lagi Bu,
keuntungannya nanti akan kita berikan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena virus COVID. Jadi Anda mendapat ilmu, mendapat insight, juga bisa sekaligus membantu saudara-saudara kita yang terkena dari efek virus corona ini. Luar biasa. Ya, dan tak lupa kami juga dari TDA menginformasikan kita membuka rekening khusus, yaitu Yayasan TDA Indonesia, yang di nomor Bank Mandiri 1200001 3-nya 5 kali 0 atas nama Yayasan TDA Indonesia, TDA Peduli Khusus. Mari kita mendonasikan yang terbaik, yang semoga sekecil apapun yang kita donasikan pastinya akan berefek dan bermanfaat besar sekali buat seluruh saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Oke, Bu Yuyun, saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan teman-teman, tapi waktu jugalah yang membatasi kita. Mohon izin Bu, sebelum ditutup, kita ingin mendengarkan closing statement dari Ibu terkait dengan food safety ini. Mohon disampaikan, Bu. Closing statement saya bahwa marilah momen COVID-19 ini kita jadikan sebagai upaya untuk meletakkan kembali dasar-dasar food safety sebagai culture, ya, karena culture itu berarti jiwa, menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ini akan menjadi aset, intangible aset yang luar biasa bagi sustainable perusahaan kita, ya. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan food safety itu mahal. Ini kembali lagi kepada niat, ya, kepada niat dan endurance kita untuk setiap hari mengingatkan cuci tangan, untuk setiap hari ganti baju, untuk setiap hari membersihkan badan, untuk setiap hari pancinya sudah selesai dicuci apa belum. Ini memang pekerjaan seolah pekerjaan emak-emak, tapi culture kita berangkat dari sini, ya. Jadi ini momen yang luar biasa, tepat banget. Kalau karyawan kita nggak takut, ya, biasanya susah dikendalikan, takut-takuti dengan COVID-19. Mudah-mudahan ini adalah cara yang paling tepat bagi kita untuk segera pivot, ya. Kemarin kita ngomong pivot, tapi ini salah satu senjata ampuh, Mas, ya, mengembalikan kepada food safety sebagai komando. Terima kasih, gitu dari pesan dari saya. Nanti untuk detail boleh berikutnya, ya. Kalau hari ini kan kita bicara tentang mindset, detailnya ya apa gitu, nanti boleh. Ya, teman-teman semuanya, Ibu Yun juga ada di IG, ya. Jadi Yuyun_Anwar, silakan follow IG beliau. Ingin bertanya bisa DM atau bertanya langsung di akun beliau. Insya Allah beliau akan memberikan jawaban itu yang terbaik semuanya dari seluruh pertanyaan teman-teman. Oke, teman-teman, sampai juga lah akhirnya kita di penghujung acara kita. Nah, sebelum kita tutup, izinkan saya membacakan puisi pantun khusus buat Ibu Yuyun ini. Oke, Bu Yun, ya. Bu Yun yang sangat luar biasa dahsyat. Main tali sambil diayun. Asik. Pikiran segar dan bawa manfaat. Terima kasih sharingnya, ya, Bu Yuyun. Ilmunya dahsyat dan sangat bermanfaat. Yes. Oke, terima kasih semua teman-teman TDA. Terima kasih, Mas. Terima kasih semuanya teman-teman, Eka, Denbara, dan yang sudah join kepada kita. Kami mengucapkan terima kasih atas bergabungnya teman-teman semua. Semoga kita semua mendapatkan insight yang luar biasa, dan pastinya Bu Yuyun telah memberikan kepada kita suatu pencerahan yang sangat bagus dan pasti bermanfaat buat kita semuanya. Dan sebelum ditutup, izinkan saya Abdullah Sani dari TDA Depok Sunfire Property membacakan pantun kita terakhir. Ya, membagi ilmu kepada semuanya, berikan yang terbaik untuk generasi selanjutnya. Terima kasih teman-teman TDA semuanya. Sampai ketemu lagi di IG Live selanjutnya. Oke, produktif, ya. Stay safe, jangan lupa cuci tangan. Oke, jangan lupa cuci tangan, ya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Abdullah Sani, Sunfire Property dari TDA Depok. Undur diri dari hadapan semua teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. TDA, yes. Oke.